Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Novia Angela selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Tika Nurfadia, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah, Bekasi. Dengan nomor induk mahasiswa 2021 0102 082. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan membaca. Apa itu keterampilan membaca? Keterampilan membaca merupakan suatu kegiatan atau proses yang sangat penting untuk mendukung kegiatan akademik maupun untuk kehidupan sosial. Karena dengan kita membaca, kita dapat memperoleh informasi yang sebelumnya belum kita ketahui, atau dengan kata lain memperoleh suatu informasi atau pesan yang akan disampaikan penulis melalui bahasa tulis. Selain mendapatkan informasi atau pesan, kita juga mendapatkan pengalaman baru, karena dengan membaca, otomatis kita akan menggali informasi yang disampaikan penulis. Apa saja manfaat membaca? Membaca memiliki manfaat, yaitu untuk melatih kemampuan berpikir atau otak. Dengan kata lain, ibarat sebuah pedang, semakin diasah maka akan semakin tajam. Dengan membaca, kemampuan berpikir kita akan semakin kuat, karena dengan membaca akan memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata yang sebelumnya belum kita ketahui. Selain itu, manfaat membaca juga sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang. Contohnya, seperti seseorang yang terbiasa membaca atau sudah membaca banyak judul buku, maka daya analisa dan kemampuan untuk berbicara, mengajukan pendapat, dan pengolahan informasi yang tersimpan di memori otak jauh lebih baik dibandingkan mereka yang tidak pernah membaca sama sekali. Jenis-jenis membaca. Yang pertama ada membaca nyaring atau membaca bersuara. Membaca nyaring adalah proses melisankan sebuah tulisan dengan memperhatikan suara, intonasi, dan tekanan secara tepat, seperti penggunaan ucapan yang tepat, penguasaan tanda baca dengan baik, pemenggalan frasa yang tepat, pengaturan kecepatan membaca, dan pemahaman bacaan, yang diikuti oleh pemahaman makna bacaan oleh pembaca. Ada beberapa aspek dalam membaca nyaring, yaitu yang pertama ada membaca dengan pikiran dan perasaan pengarang. Yang kedua ada memerlukan keterampilan menafsirkan lambing-lambing grafis. Yang ketiga ada memerlukan kecepatan pandangan mata. Yang keempat ada memerlukan keterampilan membaca, terutama mengelompokkan kata secara tepat. Yang terakhir ada memerlukan pemahaman secara tepat. Yang kedua, membaca ekstensif atau membaca survei, yaitu untuk mengetahui gambaran umum isi dan ruang lingkup bahan bacaan. Ada membaca sekilas atau skimming, yaitu membaca dengan cepat untuk mendapatkan informasi secara cepat. Dan membaca dangkal, yaitu memperoleh pemahaman yang dangkal dari bahan bacaan ringan yang kita baca. Membaca survei, misalnya seperti melihat judul, pengarang, daftar isi, dan lain-lain. Yang ketiga ada membaca intensif. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama atau membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada dengan tujuan memahami secara rinci. Tiga jenis keterampilan membaca pemahaman atau membaca intensif, yaitu yang pertama ada membaca literal, adalah kemampuan membaca untuk mengenal dan menangkap isi bacaan secara tersurat. Yang kedua ada membaca kritis, adalah kemampuan membaca untuk mengolah bahan bacaan secara kritis dan menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat. Yang ketiga ada membaca kreatif, merupakan tingkatan tertinggi dari kemampuan membaca yang tidak hanya menangkap makna tersurat, makna antar baris, dan makna di balik baris, tetapi mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.